Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Gimana kabarnya adik-adik sekalian, siswa-siswi MTS SMA Muhammadiyah Sidis? Mudah-mudahan dalam keadaan baik ya, dalam keadaan sehat semuanya, dalam keadaan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang jelas di hari Ramadan, yang jelas tetap kita berpuasa ya. Jangan sampai kita beduk, jangan sampai kita mukah, kecuali kalau ada udzur lainnya yang harus kita membolehkan kita mukah. Baik adik-adik sekalian, di tengah pandemi COVID-19 ini memang sedikit mengharuskan kita untuk menjaga jarak. Jadi kita tidak bertemu, yang jelas tidak melunturkan semangat kita untuk menuntut ilmu, tidak menunturkan kita semangat dalam membaca buku, semangat dalam beribadah dan sebagainya. Kita harus selalu meningkatkan, bahkan kalau bisa kita meningkatkan untuk belajar, beribadah dan sebagainya. Nah, di sini saya ingin menyampaikan beberapa hal mengenai perasaan. Nah, mengenai perasaan, yang jelas kita sebagai manusia memiliki perasaan hati ya, perasaan cinta. Kadang kita memiliki perasaan sedih, galau, gelisah, ataupun kita memiliki perasaan gundah ya. Mungkin duitnya hilang, atau mungkin dijahili teman, atau mungkin putus cinta, atau mungkin dimarahi orang tua di rumah dan sebagainya. Kita sedih, atau mungkin kita memikirkan cita-cita, memikirkan masa depan, atau bahkan kita memikirkan masa lalu yang kenangan yang tidak bisa kita move on darinya. Lah, galau-galau itu memang manusiawi. Seorang manusia pasti memiliki rasa galau. Kalau tidak memiliki rasa galau itu namanya bukan manusia, jelas. Lah, yang perlu kita garis bawahi memang galau, gelisah dan sebagainya itu memang was-was dari syaitan, atau memang itu ujian dari Allah, atau itu memang kita buat-buat sendiri ya, gitu. Di sini saya memiliki tips. Nah, tips anti galau. Ada tips anti galau yang memang ini sepele, tapi kita bisa memakainya untuk di kehidupan sekarang, bahkan sampai kita tua nanti. Kita harus berpegang pada tips ini. Tipsnya hanya satu. Tips yaitu hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya kan? Memang zikir itu sangat pendek, namun memiliki makna yang sangat luar biasa. Kita sangat sering sekali melafalkan hasbunallah wa ni'mal wakil. Ini bahkan setiap hari kita berzikir habis sholat seperti itu, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Kan tapi kita jarang sekali memaknai dari zikir tersebut. Kita juga tahu kadangkala kita bilang la tahzan innallaha ma'ana, tapi kita jarang sekali memaknai hal tersebut. Cukuplah Allah menjadi penolong kami, dan Allah adalah sebaik-baiknya pelindung. Sering kita mengalami kegalauan, dan kita mungkin melampiaskan kegalauan tersebut itu dengan cara misalnya ngopi. Wah, aku galau bro, ayo ngopi ya penake. Aku galau bro, piye iki penake, ayo dolan ya. Aku galau bro, piye iki penake, dan lain sebagainya. Kalau galau-galau tersebut itu kita sandaran utama adalah kopi, berarti itu namanya bukan hasbunallah, itu namanya hasbun kopi. Karena kita bersandar pada kopi untuk menghilangkan kegalauan tersebut. Wah, aku kalau sedih iki, wis aku tak mangan jajan sing wah kayak bener sedih, berarti itu bukan hasbunallah, itu namanya hasbun jajan, ya kan? Kadang kita juga berpikir, wah galau, menangis, entah apa yang kita pikirkan, kemudian kita pakai handset, bermusik, mendengarkan dangdut dan sebagainya agar sedikit reda di dalam kesedihan dalam diri kita. Lah,
itu sebenarnya salah. Itu keluar dari konsep hasbunallah. Kalau memang kita meyakini hasbunallah, bahwa Allah itu adalah pelindung dan sandaran terbaik kita, itu curhatnya bukan kepada kopi, curhatnya bukan kepada musik, curhatnya bukan kepada lagu-lagu koplo, tapi memang kita curhatnya pada Allah. Paling tidak kita meyakini bahwa Allah lah yang menenangkan diri kita, bisa melalui sholat, baca Quran. Nah, kalau sudah sholat baca Quran kemudian dalam diri kita belum plong, masih was-was dan galau, itu tandanya hasbunallah kita belum nancep jeroning dodo kita, hanya sebatas lisan. Nah, bagaimana cara menancapkan dalam diri kita? Yaitu dimulai dari sekarang. Tidak bisa langsung kita memiliki kekuatan yang full di dalam hati. Memang kita harus belajar hasbunallah dari sekarang. Nah, ada beberapa kisah ini yang sangat menarik, kisah-kisah yang melibatkan hasbunallah, zikir hasbunallah. Tentu kalian juga tahu kisahnya Nabi Ibrahim, ya kan? Nabi Ibrahim itu ketika diletakkan di atas tungku api, kan, ketika mau dibakar, itu Jibril datang, itu tanya kepada Ibrahim, apakah engkau memerlukan pertolongan dariku, Ibrahim? Kemudian Ibrahim menjawab, aku kok memerlukan bantuan sama pertolonganmu, surah usah, aku hanya memerlukan pertolongan dari Allah. Itulah saking keimanan dan kekuatan dalam diri Nabi Ibrahim. Bisa saja Nabi Ibrahim itu bilang, iya Jibril, padamkan api ini, iya Jibril, angkatlah gunung kemudian lemparkan kepada yang ingin membakarku. Bisa saja, tapi Nabi Ibrahim tidak berkata seperti itu. Dia benar-benar hasbunallah, saya ingin bersandar, hanya bersandar, minta bantuan kepada Allah, bukan kepada Jibril. Mungkin kita saat ujian, ya kan, ujian sekolah, mengerjakan PR, kalau dan sebagainya, sandaran utama kita memang hasbunallah. Belajar kita untuk menancapkan dalam diri kita kalimat hasbunallah. Jadi bukan seberapa banyak hasbunallah yang kita ucapkan, jadi seberapa besar keimanan kita terhadap kalimat hasbunallah, ya kan? Semua orang bisa mengucapkan hasbunallah 1000 kali, 100 kali, bisa berzikir hasbunallah, tapi tidak banyak yang bisa, yang benar-benar bisa melaksanakan atau menancapkan dalam hati itu tentang hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, benar-benar bersandar kepada Allah. Dan misalnya uang kita habis, hal yang pertama harus kita lakukan yaitu curhat kepada Allah sebelum kita minta orang tuanya. Ya Allah, uang saya habis, ini gimana ya Allah? Baru nanti minta kepada orang tua. Misal kita sedang memasak, kemudian garamnya habis, ya Allah, garamnya habis. Kemudian kita juga membeli, atau mungkin sepatunya sobek, sandalnya putus, ya Allah, sepatu saya robek, ya Allah, sandal saya putus. Semua kegiatan, semua apa yang kita lakukan, semuanya kita minta kepada Allah sebelum kita membelinya, sebelum kita mendapatkan. Kalaupun sekecil garam, ya memang garam yang sangat murah, tapi kalau Allah tidak mengizinkan kita untuk mendapatkan garam, pasti kita tidak akan diberi garam tersebut, ya kan? Maka dari itu sebelum kita mendapatkan sesuatu, memang kita harus pradul, atau memang kita harus curhat dulu kepada Allah. Ya, mungkin ini ya sedikit tips, mudah-mudahan kita memang bisa melaksanakan
Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Bukan hanya sekedar kita ucapkan setiap hari, bukan hanya sekedar kita ucapkan berzikir setiap maghrib, setiap isya dan sebagainya, tapi kita memang benar-benar meyakini la tahzan innallaha ma'ana, dengan berzikir, dengan mengucapkan hasbunallah tersebut, ya kan? Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kalau ada kesalahan itu memang kekurangan dari saya, kalau ada kebenaran itu memang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.